Guys, terpalnya terpal ukuran 3x4 dengan ketebalan A10. Bisa lihat Anda sendiri, ukuran 3x4, tebal A10. Halo guys, apa kabar? Selamat datang di channel saya, channel Franky Siahaan. Saya akan membuat tutorial untuk membuat kolam lele dengan cara yang sederhana namun bagus dan mengeluarkan biaya yang tidak terlalu banyak, sehingga di masa sulit kayak sekarang kita bisa mempunyai usaha sampingan, yakni membuat kolam lele. Untuk pertama-tama kita menentukan lokasi untuk membuat kolam. Kalau saya buat di daerah yang ada atap, sehingga air hujan tidak turun ke dalam kolam, sehingga kolam tidak meluap dan kita tidak perlu membuat saluran pembuangan untuk air hujan. Jadi untuk yang pertama-tama kita kasih tiang dulu seperti ini. Kita kasih tiang secukupnya. Kalau bisa semakin banyak tiang semakin bagus. Namun saya buat tiang utamanya adalah tiang seperti ini. Balok kayu 612, namun bekas. Ini kayu bekas namun masih bagus. Selanjutnya kita kasih tiang-tiang penyangga, kita tancap tiang-tiang penyangga, dan setelah semuanya tiangnya berdiri, kita kasih balok 35 kayu reng ukuran 35 sebagai dinding, sehingga ada tempat terpal nanti. Ini tempat terpal yang akan kita gunakan sebagai dinding atau baknya kolam. Saya sendiri menggunakan terpal A10. A10 adalah terpal yang lebih tebal, lebih bagus, dan tentu lebih tahan lama. Jadi untuk terpal sendiri sebenarnya kita tidak harus menggunakan terpal A10. Kita bisa menggunakan terpal yang lebih tipis namun bagus, bisa A8, A7, A5. Tapi saya menggunakan terpal A10 dengan ukuran 3x4. Terpal A10 ukuran 3x4 untuk kolam nanti setelah jadi akan mempunyai ukuran 1,5 x 2,5 meter. Dan untuk bahan-bahan kayunya sendiri, saya menggunakan kayu-kayu bekas atau kayu-kayu seperti Anda lihat. Saya menggunakan kayu bekas spanduk. Tentu saja spanduk yang sudah tidak digunakan lagi, tidak bagus lagi. Saya menggunakan spanduk, kayunya saya pakai karena kayunya masih bagus, jadi saya tidak perlu beli. Murni yang saya beli dalam pekerjaan ini adalah terpal tadi, terpal A10 dengan paku ukuran 3 inci sebanyak 1 kilo atau lebih sedikit lah 1 kilo untuk membuat bentuk atau bak jadi seperti ini. Saya tidak membuat video dari menjadikan pertama karena mungkin durasinya akan sangat panjang, sehingga saya membuat video ini setelah baknya sudah selesai saya buat. Adapun untuk meratakannya, kita harus memperhatikan jangan sampai ada barang-barang tajam seperti besi, seperti batu-batu kecil yang tajam, supaya terpalnya tidak rusak. Oke, kita lanjut untuk meratakannya. Dan satu lagi,
sebelum kita ratakan, karena saya tidak menggunakan drainase pembuangan, karena dalam kolam ini untuk mengurasnya saya menggunakan mesin, saya menggunakan pompa air untuk menyedot dan mengisi air ke dalam kolam ini nanti. Jadi saya tidak perlu membuat drainase atau saluran pembuangannya. Oke, kita lanjut. Tetap ikuti, kita akan meratakan, dan pada dasarnya, dasar lantainya kita membuat mereng ke sebelah sana, supaya apabila waktu kita airnya kita kosongkan, air akan bisa tiris dan kita tidak perlu menggeser-geser ke sana kemari mesinnya tinggal kita taruh di ujung sana dan air akan dikuras habis keluar karena dasarnya kita buat mereng. Oke, ikuti saya, kita akan mengerjakannya. Check it out. Total yang saya gunakan untuk membuat kolam ini menghabiskan sebanyak sekitar 15 batang kayu reng ukuran 35. Namun itu tidak saya beli, itu saya ambil dari kayu-kayu bekas baliho yang sudah tidak terpakai lagi. Untuk yang utamanya sendiri saya menggunakan balok ukuran 612, dipotong-potong masing-masing sepanjang 1 meter, kemudian ditancap keliling, kemudian disambung dengan reng sebagai dinding penahan untuk terpalnya. Seperti yang telah kita tahu, karena ini adalah kayu bekas baliho yang sudah tidak terpakai, balihonya tidak kita buang, kita ambil dan kita manfaatkan sebagai pelapis dinding untuk membantu terpal supaya tidak langsung berhubungan dengan dinding kayu yang sudah kita buat, sehingga terpalnya lebih tahan dan lebih kuat untuk menahan tekanan air. Ayo kita simak dan kita lanjutkan videonya sebagai tutorial bagi kita untuk membuat kolam ukuran 1,5 kali 2,5 meter. Check it out. Terpalnya terpal ukuran 3x4 dengan ketebalan A10. Sudah tunda sendiri, ukuran 3x4, tebal A10. Akan memasang terpalnya sedapat mungkin, kita pasang dengan rapi supaya hasilnya lebih bagus, maksimal. Oh ya guys, satu lagi yang harus kita beli adalah kawat pendrat. Gunanya adalah untuk mengikat
terpalnya ke pada rangka kolam. Juga berfungsi untuk memberi penahan antara dari sisi ini ke sisi ini, jadi sehingga karena tekanan air rangkanya tidak akan rusak karena tertahan oleh kontak. Ini harganya 25.000. Sebanyak ini, sebenarnya nggak perlu sebanyak ini, tapi karena tidak ada ukuran yang kecil yang ada ini, tapi bisa kita manfaatkan untuk keperluan yang lain. Sebenarnya kegunaannya hanya sedikit. Oke, kita lanjut untuk memasang kolamnya. Ini kolamnya sudah hampir jadi. I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. Jangan berenang. Jangan lama-lama ya. Sakit. Ore. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Oke guys, seperti yang kita lihat sama-sama, kolamnya sudah selesai. Tinggal kita isi air dan kita tabur benih. Namun sebelumnya, karena terpal inilah terpal yang baru dan dibuat dengan proses kimia, maka kita perlu menetralkan kimianya untuk menghilangkan bahan kimia yang ada pada terpal. Kita menggunakan daun pepaya. Di daun pepaya kita giling, kita tumbuk lalu kita campur air, kemudian kita akan menyapukan ke seluruh permukaan terpal untuk menghilangkan bahan kimianya. Setelah itu kita akan mendiamkannya selama kurang lebih 5-10 menit. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we. Oke guys, kita lihat sudah merata. Kita akan mendiamkannya kurang lebih 10-15 menit. Oke guys, kembali lagi kita setelah kurang lebih 10 menit setelah kita baluri air hasil blenderan daun pepaya untuk menetralkan kimia pada terpal. Sekarang saatnya kita mengisi air untuk kolam kita siap untuk ditabur benih. Namun setelah air terisi, kita akan mendiamkannya selama kurang lebih seminggu untuk menyelesaikan kadar pH air. Inilah hasil
kolam yang telah kita buat. Anda bisa melihat memang tidak terlalu bagus atau sempurna, tapi cukup bisa untuk menjadi tempat kita untuk beternak lele. Oke guys, kita akan mengisi air. Kita akan mengisi kurang lebih sampai 50 cm, ketinggian air 50 cm, dan kita akan mendiamkannya kurang lebih sampai seminggu. Demikian tutorial membuat kolam lele dengan biaya yang murah dan praktis. Tutorial ini saya buat untuk membantu rekan-rekan untuk mengatasi masalah perekonomian di masa corona. Karena di masa corona ini berkurang lahan untuk mencari pekerjaan. Karena itu kita bisa membuat pekerjaan sampingan, yakni beternak lele. Tempatnya tidak masalah, mau di samping rumah, di belakang rumah, di mana aja, yang penting ada tempat ukuran 1,5 kali 2,5 meter, kita sudah bisa membuat satu kolam lele. Demikian tutorial dari saya, semoga berhasil. Salam sukses.